Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Warok dalam channel Om Official. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Warok. Jadi pada sesi kali ini merupakan sesi baru, yaitu kita akan membahas mengenai pemrograman JavaScript. Dalam sesi kali ini kita akan memulai menggunakan JavaScript, kemudian bagaimana menempatkan file JavaScript atau coding JavaScript, dan bagaimana menggunakan variabel dalam JavaScript. Oke, yang pertama kita kenali dulu apa itu JavaScript. Jadi JavaScript dapat diimplementasikan menggunakan pernyataan JavaScript yang ditempatkan dalam script tag HTML di dalam halaman web. Kita dapat menempatkan tag script yang berisi JavaScript yang kita miliki. Nah, tag script memperingatkan program browser untuk mulai menafsirkan semua teks di antara tag ini sebagai script. Nah, misalkan di dalam tag heading. Oke, langsung saja kita mulai bagaimana menggunakan JavaScript. Nah, contoh di bawah, kita akan menampilkan kalimat hello world. Kita menambahkan komentar HTML opsional yang mengelilingi kode JavaScript kami. Ini untuk menyimpan kode kita dari browser yang tidak mendukung JavaScript. Nanti akan kita bahas lebih detail apa itu komentar dan bagaimana menempatkannya. Ini contoh satu. Misalkan file HTML, tag HTML, tag body, kemudian tag JavaScript, kemudian isi dari JavaScript yang kita gunakan. Contoh penggunaan. Titik koma merupakan sebuah opsional. Jadi dalam JavaScript, titik koma itu tidak wajib digunakan asal kita menempatkan dengan benar. Pernyataan sederhana dalam JavaScript umumnya diikuti oleh karakter titik koma, seperti halnya di bahasa C, C++, dan Java. JavaScript bagaimanapun memungkinkan kita untuk menghilangkan titik koma ini jika setiap pernyataan yang kita tempatkan pada garis yang terpisah. Misalnya pada kode berikut. Di sini tag script JavaScript, kemudian variabel 1 sama dengan 10, titik koma. Nah, ini yang menggunakan titik koma. Kemudian di sini yang tidak menggunakan titik koma. Ini sebetulnya bisa kita gunakan titik koma, tapi itu opsional saja. Karena secara defaultnya, kalau kita menuliskan seperti ini, itu tidak usah menggunakan titik koma. Tapi jika menggunakan titik koma, itu tidak akan terjadi error. Oke, kemudian JavaScript memiliki sifat yang case sensitif, gitu kan, atau peka sekali terhadap besar kecilnya dari sebuah huruf. Nah, ini berarti bahwa kata kunci bahasa variabel, nama fungsi, dan pengenal lainnya harus selalu diketik dengan huruf besar yang konsisten. Jadi tidak boleh berbeda-beda. Kemudian JavaScript mendukung berbagai macam gaya komentar, seperti halnya pada gaya bahasa C dan C++. Di sini ada setiap teks antara double garis miring atau dua garis miring di akhir baris diperlukan sebagai komentar dan diabaikan oleh JavaScript. Kemudian yang kedua ada penggunaan garis miring, kemudian diikuti dengan simbol bintang. Kemudian isi dari JavaScript-nya, kemudian atau isi komentarnya, kemudian diakhiri dengan bintang dan garis miring. Nah, seperti ini contohnya. Ini contoh penggunaan komentar dengan menggunakan double garis miring. Kemudian ini menggunakan garis miring diikuti dengan bintang, kemudian isi dari komentar tersebut dan diakhiri dengan bintang dan garis miring.
Kemudian bagaimana kita menempatkan JavaScript? Di sini ada ada 4 metode dalam penempatan JavaScript. Misalkan JavaScript ditempatkan di bagian heading HTML. Di bagian heading, kemudian di sini isi JavaScript-nya atau tag JavaScript-nya. Kemudian di bagian body juga bisa, di dalam tag body ya, di sini tag body, kemudian isi di dalam body tersebut atau JavaScript-nya. Kemudian script JavaScript yang ada di dalam body dan heading. Kemudian kita juga bisa menempatkan file eksternal JavaScript dan kemudian ini ditempatkan di dalam tag heading atau head. Nah, ini contoh JavaScript di dalam header HTML seperti ini. Ini contoh penulisan JavaScript di dalam heading. Kemudian ini contoh penulisan JavaScript, gitu kan, untuk memanggil JavaScript yang kita tulis di bagian heading. Ini untuk menampilkan JavaScript-nya. Bagaimana dengan variabel di dalam JavaScript? Di sini ada 3 tipe data yang bisa kita gunakan, yaitu ada angka, ada string, dan ada boolean. Untuk angka sesuai dengan angka ya, misalkan 123, 120, 50, dan lain-lain. String text, nah contoh penulisannya seperti ini, diawali dan diakhiri dengan tanda kutip. Kemudian boolean, nah boolean ini yaitu misalkan true atau false. Nah, sebelum kita menggunakan JavaScript, kita deklarasikan dulu JavaScript-nya seperti apa. Misalkan variabel money dan variabel name. Nah, setelah itu baru kita gunakan setelah itu. Misalkan variabel name, isi dari variabel name adalah misalkan nama. Kemudian money, nah variabel money, gitu kan. Isinya misalkan sebuah angka. Di sini ada 2 jenis variabel. Yang pertama ada variabel global, yaitu memiliki cakupan global atau cakupan yang luas. Berarti dapat didefinisikan di mana saja dalam kode JavaScript. Variabel lokal hanya akan terlihat dalam satu fungsi di mana fungsi itu didefinisikan. Nah, parameter fungsi selalu lokal untuk fungsi tersebut. Nah, ini contoh dari variabel lokal. My function, nah, kemudian dokumen get element by ID, misalkan kita akan menampilkan sebuah nama mobil. Nanti akan kita praktekkan. Di sini ada contoh dari variabel global. Variabel char name, nama variabelnya, kemudian isi dari variabel tersebut. Nah, untuk variabel seperti ini kita bisa panggil secara luas, gitu kan, tidak hanya dalam cakupan function itu sendiri. Nah, dalam memberikan nama variabel di dalam JavaScript, nah, catat aturan seperti ini. Tidak boleh menggunakan salah satu kata kunci yang dicadangkan JavaScript sebagai nama variabel. Kata kunci ini disebutkan di bagian selanjutnya, misalnya nama variabel break atau boolean yang tidak valid. Nama variabel JavaScript tidak boleh dimulai dengan angka, gitu kan, dari 0 sampai 9. Nah, ini harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah. Nah, untuk contoh misalkan 1, 2, 3 tes, ini perpaduan antara angka dan huruf, atau bisa seperti ini, underscore dulu atau garis bawah, 1, 2, 3 tes adalah valid. Ini bisa digunakan atau variabel yang bisa digunakan. Oke, langsung saja kita ke text editor. Silakan buka text editor yang kita punya ya. Di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code.
Oke, kita buka lembaran baru atau Windows baru. Kita save dulu ya. Oke, misalkan kita akan simpan di dalam desktop, kita bikin folder baru, dikasih nama JavaScript. Kemudian kita kasih nama file tersebut, contoh 1. Jangan lupa kita gunakan tipe filenya yaitu HTML. Oke ya. Saya perbesar dulu biar terlihat. Oke, kita bisa ketikkan HTML. Nah, ini hapus saja. Misalkan kita akan menampilkan hello world. Kita akan menuliskan JavaScript di dalam tag body. Langsung saja kita tulis script. Nah, seperti ini ya. Kemudian isi JavaScript-nya misalkan dokumen write. Nah. Misalkan hello world. Oke, kita ke folder tadi yang kita buat, ada di desktop, JavaScript. Kemudian kita menggunakan Google Chrome. Di sini sudah muncul tulisan hello world. Oke, kita ke contoh yang nomor 2. Kita contoh penempatan JavaScript di dalam heading. Kita buka file baru, kita save dulu. Jangan lupa filenya atau tipe filenya adalah HTML. Di sini saya kasih nama contoh 2. Langsung kita ketik saja HTML. Ini kita hapus dulu. Dan di sini kita tuliskan script. Kita bikin function, misalkan function say hello. Alert. Isi pesannya apa ya? Di sini misalkan hello world. Oke, untuk memanggilnya kita bisa gunakan sebuah tombol. Misalkan klik here for the input button. Value-nya say hello. Kemudian on click. Kita panggil function di atas. Ya. Sorry.
Oke, coba langsung kita jalankan. Oh, ternyata ada yang error nih. Apa? Kita bisa lihat errornya di sini. Function say hello bla 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 bla. Oke. Di sini kurang ya, kurang kurang dalam kurung. Kita refresh. Nah, di sini tampil hello world. Atau value-nya bisa kita hapus juga. Kita lihat apa yang terjadi. Hello world. Jadi value ini yaitu tampilan yang ada di dalam tombol atau button. Misalkan kita bisa rubah juga, misalkan kita ketikkan lihat. Nah, lihat. Nah, di sini muncul pesan hello world. Oke. Ini contoh 2 ya. Kita menampilkan hello world dengan menggunakan alert. Kemudian contoh yang ketiga. Kita akan coba menggunakan variabel. Kita buka window baru, save, contoh 3. Jangan lupa filenya HTML. Di sini kita akan mencoba menggunakan variabel. Kita script dulu di sini, tuliskan JavaScript-nya. Var x sama dengan 5. Kemudian var misalkan y sama dengan 6. Var z sama dengan misalkan x ditambah y. Artinya variabel z yaitu sebuah penjumlahan antara x dan y. Di bawahnya tuliskan dokumen write get element by id. Get element by id. Inner HTML sama dengan z. Oke, kemudian di tag bodinya kita tuliskan yang nanti akan ditampilkan. Satu misalkan variabel JavaScript. Ini contoh penggunaan variabel.
kita inisialkan ID-nya, yaitu ID-nya sama dengan ID yang ada di sini. Jadi akan menampilkan hasil berdasarkan ID yang ada di JavaScript. Oke ya, coba kita jalankan. Contoh 3. Kenapa nggak muncul ini? Coba kita pindahkan. Nah, 11. Jadi tadi salah penempatan. Ini cara penempatan JavaScript di dalam tag body dan menggunakan variabel. Di sini kita tidak gunakan titik koma karena cara penempatannya berurutan ya, dari atas ke bawah, tidak ke samping. Kalau ke samping kita dianjurkan menggunakan titik koma. Ini contoh 3. Di sini muncul hasil penjumlahan dari variabel X dan variabel Y. Kita juga bisa kasih keterangan. Penjumlahan variabel X dan Y, di mana nilai X sama dengan 5 dan nilai Y sama dengan 6. Kita refresh, hasilnya seperti ini. Oke, kita ke contoh yang nomor 4. Kita buka file baru, kita save. Contoh 4. Kita di sini akan mencoba menggunakan variabel. Contoh penggunaan variabel lokal. Kita kasih ID yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan hasil. Kemudian di bawahnya kita tuliskan skripnya. Misalkan my function. Nama functionnya ini ya, kita bebas mau menuliskan nama function apa saja. Dokumen get by ID. Nama ID-nya kita ambil dari sini, itu demo. Inner HTML sama dengan kita tuliskan isinya ya, misalkan the type
of car name is, nah, kita bisa tambahkan type of car name function, kita bikin function lagi, my function variabel di atas car name, misalkan Fortuner. Oke, coba kita jalankan apakah terjadi error. Kita jalankan contoh 4. The type of car name is undefined. Artinya variabel car name tidak terdeteksi. Oke. Nah, ketahuan ya. Kenapa ini errornya variabel car name tidak ditemukan? Karena ini merupakan variabel lokal yang tidak bisa diakses di dalam fungsi lain. Di sini kan ada 2 function ya. Ini kan variabel car name ini terdapat di luar function ini. Jadi tidak bisa dipanggil di dalam fungsi lain. Variabel lokal tidak dapat diakses dari luar function atau fungsi lain. Nah, pasti akan error karena variabel car name dipanggil di dalam fungsi ini. Nah, seperti itu. Oke, kita ke contoh selanjutnya, yaitu contoh 5. Kita kopikan saja yang ada di sini, kemudian kita tempatkan di posisi yang berbeda. Nah, kemudian kita pindahkan ya, atau kita tulis ulang biar lebih jelas. Nah, kita tuliskan variabelnya terlebih dahulu, misalkan car name sama dengan Fortuner. Kemudian kita bikin fungsinya, misalkan my function. Function, my function.
dokumen get element by ID, nanti akan gunakan ID yang namanya demo di dalam HTML, inner HTML, sama dengan variabel, misalkan variabel dapat ditampilkan isinya sama dengan, nah kita tambahkan di sini nama variabel car name. Oke, kita jalankan. Oke, kita jalankan di contoh yang nomor 5. Contoh penggunaan variabel lokal. Nah, ini dapat diakses. Sorry, variabel global. Nah, dapat diakses. Secara luas. Nah, gitu kan? Nah, seperti ini. Misalkan kita buat lagi var misalkan apa namanya, brandnya apa, misalkan Toyota, manufaktur. Kita tinggal tambahkan di sini, tambahkan manufaktur. Manufaktur, nama mobilnya nama mobilnya Fortuner, manufakturnya adalah Toyota. Oke, kita juga bisa tambahkan biar rapi ya. Oke, seperti ini. Oke, ini sekilas contoh penggunaan JavaScript. Nah, silakan rekan-rekan praktekkan di rumah masing-masing dan berikan komentar pada video berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.